terdiri atas kelapa dan pepaya. Jadi orang dahulu itu yang sering dimakan adalah kelapa dan pepaya, karena untuk kelapa dan pepaya itu juga dikonsumsi kemudian didapatkan dibandingkan buah kelapa. Selanjutnya adalah kecap. Ternyata kecap itu bukan dari orang Jawa, tapi dari orang Cina. Jadi orang Cina itu kalau makan tanpa ada kecap, mereka nggak merasa kecap. Bilang apa tadi? Jadi kalau kita lihat di zaman dahulu, ya, orang Jawa berarti nggak makan kecap. Ternyata orang dulu kalau seandainya makan daging atau daging ikan, daging sapi, ya mungkin panggang aja terus pakai kelapa dan kecap. Ya. Lalu ada cabai itu berasal dari Amerika ternyata. Nah, kenapa orang Sunda ya kan suka cabai ya? Kalau orang Jawa kan nggak suka cabai ya? Suka. Kamu orang mana Candi? Orang Jawa. Cuma udah tinggal di kalau Sumatera itu kan kalau nggak ada cabai nggak ada rasa. Ternyata Sunda juga begitu. Jadi ketika saya makan sama Pak Andi, ya, Putri, dia kan orang Sunda ya. Ternyata nggak ada cabai, nggak merasa makan. Tapi nggak ada beberapa dosen yang berasal dari Jawa, nggak ada cabai tapi ada kecap itu merasa makan. Ternyata ya, di zaman dahulu Raja Banten itu daripada kita menggunakan lada untuk kebutuhan makan, lebih baik pakai cabai. Kan lada kan panas, pedas. Nah, kalau untuk cabai kan juga. Jadi dibandingkan kita apa ya konsumsi lada, ya lebih baik kita jual lada. Nah, terus kalau cabai harganya murah dibanding lada, lebih baik cabai kita konsumsi, lada kita jual. Makanya orang-orang Sunda di zaman dulu memang suka pedas. Tapi kalau untuk Sunda ya sama Sumatera beda pedasnya. Kalau orang Sunda ya pedasnya pedas banget. Cabenya itu cabai ini cabai apa? Rawit. Kalau di tempat saya enggak. Sambalnya itu sambal dari cabai keriting. Makanya kalau kita makan sampai merahnya nggak berasa ini pedasnya. Kalau di Sunda cukup satu cabai rawit itu sudah bikin pedas. Jadi kalau saya makan sama Pak Andi lebih jauh nanti kalau makan sambal. Karena orang Padang itu kan suka sambal, cuma nggak suka pedasnya. Karena kalau pedas terlalu ya pedas itu kan bikin kita pusing. Dan coba makanan atau punya sambal pedas bikin pusing. Jadi panas telinga, panas ini kepala gitu. Kalau di Sumatera dia pedasnya bisa ditoleransi, dinikmati. Jadi kita makan itu nggak pedas yang kita dapat, cuma rasa cabainya dapat. Jadi kalau kita lihat ya takaran pedas dan rasa cabainya seimbang. Nah kalau seandainya untuk rawit ya pedasnya lebih tinggi dibandingkan rasa rawit. Kamu udah coba beras panas dulu? Waduh, beras kasol. Belum. Ya, tidak juga. Kan banyak orang bilang bahwa orang Padang yang punya mama Padang itu lebih enak dibandingkan orang selain Padang bukan mama Padang. Ternyata
sama jago ya masalah. Cuma kalau untuk beras pada dia lembek, cuma dia ini nggak lengket-lengket dia. Iya. Terus rasanya manis. Nah, pernah ada ya teman saya dia kerja di rumah. Kondimen apa? Lengkap. Kondimen itu kan ya kelengkapan atau komplimen kan ya. Kalau di apa namanya dia terabulkan terasi dan kuning. Jadi orang dulu memang suka makan pakai terasi. Terasi dan kunyit. Kalau kondimen ini beda dengan bawang putih sama bawang merah. Kalau kondimen ini ibaratnya penguat rasa. Jadi kalau misalnya kita ada ayam, kita kasih kunyit, dia tidak menghilangkan rasa ayam, tapi menguatkan rasa ayam. Nah kalau bawang putih sama bawang merah, dia tidak menguatkan rasa, cuma memberikan rasa yang berbeda. Itu beda kondimen dengan kayak bawang gula. Nah tebu yang tadi. Nah tebu ini di zaman tersebut memang dilakukan secara massal. Karena tebu ini sebagai pelengkap di rumah orang pada zaman itu. Jadi kalau nggak ada tebu, nggak ada gula, kopi itu mungkin rasa pahit. Ataupun teh kalau nggak ada gula, rasa pahit. Jadi harus ada ya penetralisir dari rasa pahit teh ataupun kopi itu dengan gula. Jadi di zaman itu yang dijual di dalam perdagangan ini yang buah-buahan, kecap, cabai, kondimen, dan telur itu. Ini yang lainnya itu bukan sebagai barang yang potensial untuk dijual, karena tidak dikonsumsi secara terus-menerus dari orang sini. Tapi kalau kecap pasti tidak, karena itu pelengkap dari makanan. Kondimen ya, seperti terasi tentunya itu pasti dikonsumsi oleh orang lain. Ataupun tubuh itu menjadi yang bangsa dari Indonesia dalam traffic perjalanan dari pedagang-pedagang itu pasti ada barang-barang seperti itu karena dibutuhkan setiap harinya bagi masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk rambutan kan nggak penting bagi mereka, ataupun jagung nggak penting itu baru karena nggak dibutuhkan setiap harinya. Kalau kecap pasti karena untuk makan. Kalau kemudian yang terasi itu pasti dibutuhkan karena dibutuhkan untuk makan juga.